Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Ya, terima kasih buat kesempatan jemaat yang memberikan sesuatu kelonggaran buat saya ya. Yang seharusnya saya datang pada sore Jumat lalu, sekarang bisa mundur 1 minggu, saudara, karena ada sesuatu ya. Nanti saya cerita pada saudara. Ya, hari ini saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan yang paling saya bersyukur saja diingatkan lagi lewat SMS ya, bahwa tema kita tidak boleh putus, harus terus ya. Dari kitab Mazmur 91 ayat yang pertama ya. Pada waktu itu kita membaca berkat-berkat yang luar biasa dari kitab Mazmur 91 dari ayat 1 sampai dengan ayat 16, Saudara. Ada semua berkat saya sampaikan kepada saudara. Saya harap Anda masih ingat akan hal itu ya. Yang semuanya itu hanya bersumber kepada Mazmur 91 ayat 1. Itu kuncinya. Ya. Saya pernah datang dalam persekutuan doa di Surabaya. Mereka sepakat untuk mengucapkan kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 setiap hari dengan iman. Ya. Karena kalau saya membacanya, saudara membaca, kita mengimaninya, tidak ada kebutuhan hidup manusia yang tidak tercantum di sana. Apa saja yang kita perlu, kitab ini mencatumnya, mencatatnya. Dan saya pikir kalau orang dapat 91 ayat 1 sampai 16 sudah segala-galanya ada. Ya, tapi waktu itu kita belajar bagaimana bisa ayat itu semuanya nyata dalam kita, harus berangkat dalam ayat 1. Mari kita ulang sama-sama ya. Semua yang keras dulu sama-sama baca ya, buanter, semangat sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sekali lagi, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pada sesi yang pertama saya jumpa Anda, kita belajar tentang di manakah tempat yang disebut dengan lindungan yang maha tinggi. Ya, waktu itu kita akan lihat dalam bahasa yang lain disebut dengan satu tempat yang tersembunyi. Masih ingat? The secret place, ya, tempat yang tidak ada orang tahu, yang di sana hanyalah ada Tuhan. Dan pada waktu itu saya ingatkan sedikit, tidak ada sebuah tempat, ya, di mana Tuhan hadir pada waktu kitab ini ditulis, kecuali satu, di ruangan Maha Kudus dengan surga. Ya, cuma di sana Tuhan ada. Dan siapakah yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus? Tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Tapi puji Tuhan, karena anugerahnya, ruangan Maha Kudus itu yang dibatasi dengan tirai, masih ingat Bapak Ibu Saudara? Sudah dipecahkan dengan kematian Kristus, sehingga saya dan saudara boleh masuk ke sana setiap saat. Yang setuju katakan? Nah, sekarang tinggal yang B. Ya. Pada waktu itu kita melihat, ya, coba kita lihat ayat yang 1B, saudara-saudara. Tolong Pak, ulangi lagi Pak, ayat yang 1 itu Pak, dari Mazmur 91. Mazmur 91, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang kedua adalah bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara-saudara, waktu itu saya sudah singgung sedikit kata naungan. Ya, naungan dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, dipakai kata mawin. Mawin. Ya. Ternyata mawin ini, saudara-saudara, sebuah naungan yang memberikan perlindungan yang tidak dapat dijelaskan dengan satu benda, saudara. Tapi perlindungan itu adalah sebuah payung, ya, satu perlindungan yang melindungi seseorang, ya. Bahkan dalam kata mawin ini juga tidak hanya disebut dengan sebuah naungan, tapi perlindungan disebut dengan satu jaminan, karena dalam mawin itu di dalamnya ada sebuah perjanjian. Ya. Ada covenant yang saling mengikat. Jadi kalau saya beri tanah kepada seseorang, saya pergi kepada notaris, lalu di depan notaris kita buat sebuah perjanjian, maka namanya perjanjian yang ditandatangani itu, saudara-saudara,
sebenarnya bukan hanya sesuatu tanda saya punya sebidang tanah, tapi kalau nanti kemudian hari ada apa-apa dengan tanah itu, inilah yang akan menaunginya, melindunginya, memayunginya. Sebab itu Indonesia sudah kenal dengan sebuah kata, ada payung hukum yang menyertainya. Ya. Dan kata mawin yang di dalamnya ada sebuah perjanjian, itulah yang disebut dengan sebuah perjanjian yang seringkali Bapak Ibu kalau kita mau ingat yang sudah menikah, pada waktu kita hampir menandatangani surat nikah, ya, apalagi yang nikah Kristen, biasanya kita dihadapkan di sebuah meja, dan meja itu apapun bentuk mejanya dikasih taplak. Warnanya apa? Halo? Hijau. Ya. Taplak putih itu tinggal pemberkatan tok, saudara ya. Wis ndak kakek-kakek omong, saudara ya. Semua. Tapi perjanjian kawin itu di meja, saya masih ingat waktu saya menikah, meja itu sebenarnya meja biasa, dan seorang petugas catatan sipil akan menggelar taplak warna hijau, dan di sebelahnya itu ada palu dari kayu. Apakah yang akan dilakukannya? Akan diikat sebuah perjanjian antara pihak satu dan pihak dua. Saya masih ingat. Ya. Saudara-saudara, tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga, pada tanggal 15 Juli 1985 jam 10 pagi dinyatakan sidang perkawinan antara saudara Dr. Andos Stefanus Suwarno dengan saudara Dr. Randa Roro Ngesti Kusumaningrum, anak dari dan sebagainya. Apakah ada keberatan? Tidak. Dok. Baru saya, saudara. Pihak pertama dan selanjutnya. Ya. Kalau sekarang rasanya sudah ada tempatnya usum, saudara ya. Sudah tanda tangan sekarang, saudara ya. Isine ku opo, ndak opo, wis pokoke cepet wis lah. Ada lagi malah orang berkata, "Gak usah teko wis lah, yang penting dadi wis piro." Betul, saudara ya? Halo? Betul? Makanya ada banyak orang menikah tanpa tahu perjanjian nikahnya apa. Kalau saya waktu itu hadir dalam perjanjian itu dan saya simak, saya ditanya, apakah tujuan Anda menikah? Wah, dan ini hakim tenanan di Kota Malang. Saya jawab dengan setahu saya ingin bahagia. Anda tidak akan dapat menikah dan mendapatkan kebahagiaan, karena pernikahan bukan pabrik kebahagiaan. Saya kaget. Anda tahu? Dalam pernikahan beban Anda akan menjadi bertambah. Anda tahu dalam pernikahan saudara, setelah engkau menikah, engkau tidak sama seperti sekarang? Ya, itu ada sebuah badan namanya Badan Penasihat Perkawinan. Saudara. Jadi kalau orang menikah itu untuk mendapatkan kebahagiaan, wah neraka yang akan dia dapat nantinya. Justru pernikahan itu adalah suatu tekad antara suami dan istri untuk mencari dan menciptakan sebuah kebahagiaan. Kalau Anda minta bahagia dari pasangan Anda, kita pasti stres dan kecewa. Halo? Amin. Itu perjanjian. Apakah saudara Stefanus membawa harta dalam pernikahan ini? Saya katakan tidak. Apakah saudara Ngesti Kusumaningrum membawa harta dalam pernikahan ini? Tidak. Sehingga apa yang Anda dapat dalam pernikahan nanti ada apakah milik bersama atau harta terpisah? Ditanya begitu loh, saudara. Milik bersama, betul ya Pak ya? Dok. Jikalau dalam pernikahan Anda tidak mendapatkan seorang anak, apakah Anda akan berlanjut dalam pernikahan ini? Bagaimana jawab saudara? Ya. Bagaimana saudari? Ya. Dok. Satu. Jadi pada waktu itu ada sebuah perjanjian. Covenant.
Untuk apa surat itu, saudara-saudara? Dan saya masih ingat betul, akta nikah diberikan kepada saya, fotokopi perjanjian itu, waktu itu, saya diharapkan Anda harus pegang satu kopi dari apa isi perjanjian ini, supaya Anda ingat sampai maut memisahkan Anda. Makanya Kristen gak ada pegatan. Kristen tidak ada perselingkuhan. Kon gak meteng-meteng tak tinggal golek mana sing iso meteng. Gak bisa tuh. Nih perjanjiannya. Dan perjanjian ini sebenarnya merupakan mawin, merupakan sebuah perlindungan, merupakan sebuah naungan, saudara-saudara. Ya, naungannya siapa? Naungannya Dia yang Maha Kuasa. Coba ulangi sekali lagi, Pak. Pada ayat 1b, tolong, Pak. Ya. Dan bermalam dalam naungan. Bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Kalau orang bernaung dalam satu sertifikat tanah, dia akan ajukan sebagai sebuah naungan. Suami istri akan punya sertifikat namanya surat nikah menjadi sebuah naungan. Ini yang menaungi adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dalam bahasa aslinya disebut dengan nama El Shaddai. Bukankah Anda pernah menyanyi? El Shaddai, El Shaddai. Terus, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa yang menaungi. Nah, coba kita lihat. Mulai kapan nama Allah Maha Kuasa itu muncul dalam Alkitab kita? Ya. Sejak kapan toh El Shaddai itu ada dalam Alkitab kita? Pertama kali Anda lihat kata Allah Maha Kuasa, El Shaddai, itu dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1. Coba kita ulang lagi ya. Dari Kejadian pasal 17 ayat 1, bagaimana orang yang hidup dalam sebuah perjanjian dengan yang Maha Kuasa. Ya, kita lihat beberapa ayat dari kitab ini, mulai ayat 1, Kejadian 17. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Ulangi lagi Pak, sebentar Pak. Ketika Abram berumur 99 tahun. Ketika Abram, lihat saya ya. Ketika Abram berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ya. Dan berfirman kepadanya. Ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, ini pertama kali ada kata Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Saudara, nanti saudara lihat, tidak pernah muncul dalam kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 16 tentang Tuhan, tentang Allah yang punya sebuah sikap atau sifat Maha Kuasa. Ya, ini pertama muncul Allah Maha Kuasa. Ya, El Shaddai. Ketika itu, saudara-saudara, seorang namanya Abram, makanya saya tadi minta diulang supaya tidak jadi salah, Abraham, tapi Abram, belum Abraham, masih Abram. Waktu itu Abram berumur 99 tahun. Saya mau tanya, saudara. Hari ini jangan terlalu kaku ya, kita baca sedikit ya. Saudara ingat enggak waktu Abram dipanggil menjadi orang percaya, keluar dari tanah leluhurnya sebuah kota namanya Ur di daerah Kasdim, makanya disebut Ur Kasdim atau Mesopotamia. Waktu itu Abraham umur berapa? Yang tahu tolong angkat tangan. Grup A? Grup B? Grup C? Sorry. Berapa? 75 tahun. Oke. Ya. Jadi waktu Abraham dipanggil menjadi orang percaya, Abram dipanggil menjadi orang percaya, dia tinggalkan tanah leluhurnya, mengikut perintah Allah, umur 75. Tapi umur 99 tahun
baru dia kenalan dengan Allah yang memanggil dia itu bukan sekedar Allah yang sama dengan dewa-dewa nenek moyangnya, tapi Allah yang memanggil dia ini Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Umur 99 tahun. Nah, saya mau tanya, pirang tahun iki meluk Tuhan iki bisa? Halo? 24 tahun baru ngerti kalau Allah itu Maha Kuasa. Kita ini bersyukur. Ya. Kalau malam ini saudara harus ngerti bahwa Allah itu Maha Kuasa, itu tidak telat kayak Abraham. 24 tahun baru tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Siapakah yang memperkenalkannya? Bukan dengar dari khotbah, tapi Abraham dikasih tahu Tuhan, Abraham, ya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Abraham. Saudara, Abraham artinya Abba itu Bapa, Ram itu daerahnya dia, daerah Aram. Ya. Jadi kalau orang disebut dengan Abraham, itu Abba dari Ram. Ya, itu bapak dari Ram. Ya, biasanya dari waktu saya kecil, saudara. Ya, saya punya papi angkat, dia punya mamah, itu orang Sumba, dan saya disebutkan kemarin. Sama-sama pergi, sama Mak Sumba. Artinya apa Mak Sumba? Mak yang dari Sumba. Saudara pernah dengar kata itu? Ayo nyonya, ayo pergi ya. Nanti lah libur pergi ya ke rumah Mak Tuban. Yang satu Mak Surabaya, betul ya? Apakah namanya itu memang Tuban? Bukan kan? Kenapa disebut begitu? Itu Mak asalnya dari Tuban. Abraham itu bapak dari Aram atau laki-laki dari Aram. Abram. Ya, belum Abraham, saudara. Masih Abram. Dan saudara tahu sifatnya Abram, aslinya laki-laki dari Aram ini, dia seorang laki-laki, saudara-saudara, tapi sebenarnya tidak punya satu sifat kelaki-lakian yang sejati. Ya. Dia lahir sebagai seorang laki-laki, tapi bukan pria sejati. Dari mana kita tahu? Dia punya kakak namanya Haran. Dan punya adik namanya Nahor. Nahor ini selesai hidup sendiri di tempat lain. Adiknya, papahnya dia namanya Terah, mesti lindungi dia terus lebih dari adiknya. Jadi ini koko tapi rada geblek daripada titinya. Ya. Betul ya? Sampai pada waktu Haran meninggal, di tempat tinggalnya kakak tertuanya meninggal dengan meninggalkan seorang anak namanya Lot. Saudara baca nanti di rumah, Terah membawa Abram, bukan Abram bawa Terah. Terah bapaknya bawa Abram pindah ke sebuah daerah. Daerah itu dinamakan Haran untuk mengenang kohdinya dia yang sudah meninggal. Ini pria yang tidak pernah mandiri. Apa katanya orang tua? Sembarang takon papai. Saudara, ibu-ibu atau perawan-perawan yang masih ada mau menikah dengan orang tua gitu? Aku mbok blonjo piro sih tak pakai papa ya. Acara ini kita ini ya apa? Si nunggu apa kata nih papa? Mau punya suami kayak begitu? Dan Abraham ini mbibuk ini kenemenan. Saya katakan Abraham itu mbibuk isoro. Manakah ada pria yang berani berkata kepada istrinya begini? Nih, kita ini akan pergi ke sebuah negeri rodok bahaya. Dan lu tuh cantiknya tidak karu-karuan. Mesti sampai sana ada banyak orang jatuh cinta sampai lu. Tapi lihat sampai lu ditanya orang sampai ngomong lu ini bojone gua ya. Ngomong lu tuh adik gua. Kudune harusnya cinglinya. Laki itu masuk gini. Betul ya?
Kalau si perempuan itu maju dalam perjalanan ini, agak ragu, dia berkata, jangan takut, ada saya, ayo. Makanya gandeng perempuan itu dengan tangan kiri. Pria mesti di kanannya istri. Nek ono apa-apa tangan kanan ini kita maju, loh saudara. Halo? Betul? Makanya orang jalan itu kemana-mana, pria itu ada di sebelah kanan. Bukan karena hormatnya. Tuh lihat orang duduk suami istri itu loh. Betul ya? Istrinya kan di kiri. Kalau gandengan kiri toh kok. Kenapa kok sampai ke kanan? Lek ono apa-apa tangan kiwa ndak patek kuat. Lek sing gandeng pakai tangan kiri sampai ono apa-apa, corot ae kok nduk. Nah, tapi anehnya Abraham itu ndak ngomong ngono. Lek sampai ada apa-apa, ojo ngomong lek bojoku lho yo. Lu ngomong oleh adikku. Karena dia ngomong begitu, ya sudah kejadiannya ndak karuan. Iki pria opo? Jangan dulu bangga kepada Abraham. Abraham tidak perlu dibanggai. Saudara. Halo? Jangan pernah berkata Abraham sama dengan Abraham. Beda. Amin. Perempuan yang namanya Sarai, istrinya dia, bisa merentah suami ngomong begini. Kamu tahu, gua sudah ndak mens. Aku ndak sawaing. Tuh, ono buren. Kamu tidur rombek dia. Lu kok ndak mikir ya si lanang iki ya? Si suami, lu mosok lupa sampai janji di Tuhan. Tuhan mau ngasih kita ini keturunan. Apa ada kekuatan untuk omong itu? Tidak ada. Klonono itu. Ngomong apa Abraham? Yo. Ada Ustaz. Nggak punya kekuatan apa-apa Ustaz. Halo. Saudara jangan ngomong itu karena Sarah baik hati. Sarah itu memang baik hati loh. Suaminya dikasih selingkuhan. Enggak, itu geblek Saudara. Sarah itu lebih dominan daripada Abraham. Sarah itu lebih dominan daripada Abraham. Karena Abraham artinya bapak dari Ram. Sarai artinya ratu. Ribetnya di sini nih. Makanya apapun kata ratu, sang bapak ikut. Begitu Hagar hamil, ratu bersabda. Rene. Betul ya? Baru dia hamil. Wis kurang ngajar sama saya. Mana tanggung jawabmu? Ngomong apa dia? Yo, tak celuk apa begitu? Tak tuturane. Apa begitu? Ngomong gini. Loh, itu kan habamu. Karepmu wis mbok usir ya kenek, mbok kateni ya karepmu, mbok godhog ya gak apa-apa. Aku gak melok-melok, aku mbok kongkon tok kok. Ketang-ketang aku gelem. Ini lho Saudara, Abraham. Ini Abraham. Dan pada waktu itu 24 tahun mengikut Tuhan dengan nama Abraham, ya pancet Abraham, Saudara. Halo? Amin. Lalu kenal dengan Allah yang dia ikuti selama ini bukan Allah sembarang Allah. Akulah El Shaddai. Hiduplah berkenan kepadaku, Abraham. Lanjut Pak, ayat 2. Kejadian 17 ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ayo kita bikin sebuah covenant. Abraham, jadi engkau di pihak kedua, aku di pihak pertama, dan covenant inilah, perjanjian inilah, teken inilah saudara-saudara, yang disebut nanti dengan kata mawinnya, naungannya, perlindungannya, ya ini. Ya. Apa itu isinya, Pak? Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan membuat engkau
menjadi sangat banyak. Terus Lalu sujudlah Abram dan dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Pihak pertama, dari aku kepada engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Engkau akan kujadikan bapa sejumlah besar bangsa. Dari bapa orang Ram, Abram, akan jadi bapa orang seluruh dunia. Bapa banyak bangsa. Bukankah itu perubahan? Siapakah yang akan merubahkannya? Tuhan. Tuhan yang mana? Yang Maha Kuasa. Yang mana Bapak Ibu? Yang Maha Kuasa. Yang siapa Bapak Ibu? Yang Maha Kuasa. Dari Abram, bapaknya orang Ram, akan menjadi bapaknya orang bangsa-bangsa seluruh dunia. Wah. Terus Pak. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Makanya nama Abram itu tidak cocok untuk bapaknya bangsa-bangsa. Kalau untuk bapak orang Ram, ya Abram. Kamu bukan bapaknya orang Ram, tapi kamu itu bapaknya orang percaya seluruh dunia. Dari zaman kepada zaman, namamu bukan lagi Abram, terus melainkan Abraham. Nah, lihat saya sekarang. Ketemu kan? Dari Abram menjadi Abraham. Sorry, saya tanya supaya Anda jelas. Pertama namanya siapa? Setelah itu, setelah ada perjanjian namanya siapa? Abraham. Saudara renungkan, Abram jadi Abraham, ketambahan opo sih nama itu? Ha dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hai. Hai itu Allah. Beberapa waktu lalu ada tahun yang namanya Ayin Hai, Ayin Dalit, dan sebagainya. Hai itu Allah. Hai. Dari kata Ibrani Hai, bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya, buah. Masuk Indonesia hanya hilang jadi hu. Makanya dulu orang Kristen itu tidak pernah ngomong Tuhan itu mu. Betul ya? Tuhan urapi hambamu. Pernah dengar itu? Yang dari gereja yang lama. Biarlah rohmu turun atas kami. Saudara-saudara, mari kita menyanyi sebuah pujian. Datang padahu, Yesus mau berikan damai sepenuh. Siapa bisa? Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Betul? Pujihu, amin, amin. 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 Haleluya, pujihu. Pujilahu sekarang. Terus, pujilahu selalu. Pujilahu di hatimu. Pujilahu selalu di hatimu. Pernah dengar itu? Kalau Natal nyanyi apa? Hormatihu. Daun mah wong munimu. Itu Tuhan. Saya pernah kebaktian di sebuah kecamatan di Blitar. Saya duduk dengan satu mungkin ini Kristen mulai kecil, dengar kata Tuhan dia tidak pernah sebut dengan Tuhan itu dengan kata mu. Lah kok ada paduan suara. Saya ingat saya duduk dua. Ya kayak saya sama dia, begitu terjadi dia duduk berdua ya. Di tengahnya ada Alkitab. Ini ada kaum muda nyanyi. Nyanyian pertama itu gini saudara. Yang depan ini wanita. Jadi pemudi-pemudi, nah yang belakang ini pemuda. Nyanyian yang pertama, itu senang sekali dari wajahnya. Nyanyian itu ngomong gini, ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, sama-sama kerja buat Tuhan. Ya, diperagakan.
kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, udah guyu dia. Saya yakin itu om lagi seneng. Halo? Dia ngomong begini, apik loh nyanyian itu ya. Iya om. Nyanyian kedua. Jreng, ganti kunci, ganti nada, ya, ganti irama, nyanyi. Yang kurnya berkata, semuanya, siapakah aku ini, Tuhan. Sing wedok depan, jawab, Tuhan. Jadi biji matamu. Yang paling depan ngomong apa? Matamu. Om itu langsung ngadeg ngomong, matamu dewe katanya. Terus pergi. Duh. Saya iling-iling itu kira-kira 10 tahun, 15 tahun lalu. Tidak pernah saya lupa. Alkitabnya diangkat ngadeg sampai ngomong matamu dewe katanya. Pergi saudara. Nah karena saya duduk berdua, tak tututi dia keluar loh. Om. Loh, kenapa? Kurang ajar. Saya ini baru sekarang tersinggung tenanan. Karo wong tua bisa mata-mata no katanya dia. Loh, bukan untuk om itu. Loh, karo wasnya aku kok. Matamu. Gitu ya. Jadi dia tersinggung. Lah saya ini kok ya pikir saya bela di orang muda ini loh saudara ya. Bukan om. Itu bukan untuk om. Yang disebut dengan biji matamu itu dia ngomong kepada Tuhan. Biji mata Tuhan. Jadi mu itu Tuhan. Iya, kurang ajar. Loh. Piye to om saja nih. Lek mu itu untuk manusia. Lek untuk Tuhan itu mesti pakai kata hu. Saya dikasih contoh. Dulur kita itu loh yang namanya sepupu. Lek ngomong nih. Hu itu Tuhan. Jangan harap jadi orang sukses tanpa Tuhan. Ya. Pria tanpa Tuhan cuma bapak orang ram. Tapi bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, si Abram jadi Abraham. Bapaknya orang seluruh dunia. Hanya ada hei di tengah-tengah. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan. Jangan sampai 24 tahun baru saudara sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya yang membuat kita seperti yang kita ada sekarang itu karena Dia. Ya. Kalau Abram itu tetap Abram. Makanya saya katakan dengan saudara dengan bangga hari ini. Jangan ngomong bahwa Ismail dan Ishak itu anak Abraham. Jangan. Waktu umur 99 tahun itu Ismail sudah ada. Setahun kemudian baru Ishak ada. Ismail itu anaknya Abram. Ishak itu anaknya Abraham. Amin. Amin. Saudara jangan ngawur ngajari anak sekolah minggu. Jadi Bapak Abraham itu punya anak 2 Abraham. 1 Ismail, 1 Ishak. Ismail itu anaknya Abram. Dengar baik-baik. Ismail anaknya Abram. Kalau Ishak anaknya Abraham. Beda apa Pak? Beda. Orangnya sama Pak. Wonge podo tapi bedane jelas. Abram laki-laki tanpa Tuhan. Tapi Abraham laki-laki dengan Tuhan. Amin. Keturunan laki-laki tanpa Tuhan seperti kuda liar. Angel atur-aturannya. Makanya ono anak dablek itu mesti bapak itu Abram. Tapi lek bapaknya Abraham, pasti anaknya seperti Ishak. Tepuk tangan dulu. Amin. Dan sejak dia menjadi Abraham,
dia sudah tidak seperti dulu lagi. Istrinya berkata, Tuhan. Dia dipanggil Tuhan. Anak-anak itu lagi bermain, apa nanti yang terjadi dengan mereka? Abraham bisa memberi. Hagar, sini. Sudah cukup waktu kamu ikut saya. Ini susu, ini roti, ini harta untuk Ismail, ini apa yang kamu perlu? Hari ini keluar. Kok jadi seperti itu hikmah? Wibawa dari mana itu? Padahal dulu waktu Hagar masih meteng toh ngomong apa? Ya gak ero aku sampe jari kon lah. Aku ngono lak memelo kon wong aku iku turu bedene gak mbok kongkon yo enggak. Kalau saking aku mbok kongkon aku iso turu bede. Lek gak yo sakjane gak patek mentolo aku. Wong yo elek wong teko Mesir, gak kaya kono ayu. Lah saking kon iki sing maksa-maksa aku. Lah yo apa aku gak ono dayane, betul? Dia itu laki-laki yang hidup di ketiak istri. Setelah ada dalam hidupnya, setelah ada Allah dalam namanya, dalam pribadinya, dia bisa ngomong begini. Sini. Sudah cukup, Pak. Sekarang bawa anakmu itu. Ini uang, roti, anggur, kirbat, ini keledainya. Sekarang juga pergi. Itu Abraham. Setelah dia jadi Abraham, dia tanya oleh anaknya, Pak, api kan kita sudah bawa, kayu aku sudah bawa, Papa kan sudah bawa pisaunya, terus yang dibelah ini apa? Coba kalau masih Abraham, gak ngangkat jubah, Joko mau tayo. Masih aku ini gak mentol. Betul? Halo, betul? Seandainya masih Abram, apa ndak ngangkat jubah? Tuh dicincin. Takon dia lah. Betul? Jadi bapak ingin ini terus anaknya ya apa? Tapi karena ada Allah yang maha kuasa di dalam dia. Allah nanti menyediakan buat kita. Oh gitu ya? Oke kalau begitu. Bapak Abraham, anak Isa. Ini covenant. Perjanjian Tuhan bukan hanya perjanjian yang disediakan, tapi perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang mengubahkan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Amin. Lanjut Pak, sedikit lagi Pak. Lari. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu Abraham, bukan Abraham akan berasal raja-raja. Akan berasal raja-raja. Terus Pak. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ya. Serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian yang kekal. Dan perjanjian ini bukan hanya aku dan engkau loh Abraham. Tapi perjanjian ini mengikat sampai kepada keturunanmu. Persis dengan covenant. Supaya aku menjadi Allahmu. Aku menjadi Allahmu. Dan Allah keturunanmu. Dan engkau serta keturunanmu akan menjadi umatku. Ini perjanjian kekal yang bukan hanya berlaku seumur hidup oleh orang yang punya perjanjian, tapi turun-temurun. Amin. Saya beli rumah, saya pergi notaris, saya tanda tangan, saya bayar pajak dan sebagainya. Apa kalau saya mati, anak saya berkata, surat itu tidak berlaku? Berlaku. Bagaimana surat itu akan berlaku untuk dia? Dia tinggal membaharui perjanjiannya, ganti namanya dengan namanya dia. Selesai. Halo? Amin. Sehingga perjanjian pertama itu
mengikat kepada keturunan demi keturunan demi keturunan demi keturunan. Ini covenant yang terus melindungi Abraham. Lanjut, Pak. Kepadamu dan kepada keturunanmu Ya. akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Cik Akai sini ya. Kamu sudah bangsa yang besar. Jadi nenek moyangnya raja-raja. Kamu akan seperti tadi itu, Cik, ditambah kepada kamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing terus. Yakni seluruh tanah Kanaan Ya. akan kuberikan menjadi milikmu Ya. untuk selama-lamanya. Ya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lihat. Makanya sampai sekarang orang-orang Israel, orang Yahudi tidak akan pernah mau meninggalkan tanah itu walaupun dianggap penjajah. Ini tanah nenek moyang saya untuk saya. Ya, kamu kan sudah pergi lama. Sejak Yesus mati, dirusak oleh Titus, kamu meninggalkan negara ini. Kami sudah menempati lama. Loh, kamu menempati lama, tapi sertifikat ada di saya. Mana sertifikatnya? Ini. Ada enggak di Surabaya satu bidang tanah yang punya pergi ke Cungkok, lalu dinggeni wong toko dindi, jadi kios-kios, jadi omah cilik-cilik, bareng sing teko, sing punya dateng, pergi. Walaupun saya ketahun teng mriki. Niki kerane Gusti Allah niki. Pun saya ketahun kula teng mriki. Yang punya ngomong apa? Lu punya apa? Lu mau tinggal di rumah taruh. Nah, ini tanah gua. Tuh. 50 tahun saya di sini kok kamu ngomong baru datang kamu. Cek kurang ajar orang ini. Terus pergi pengadilan. Betul ya? Ini satu contoh. Terus toko pengadilannya ngomong, berapa tahun Anda di situ? Aduh, 50 tahun sudah. Nah, kamu kok ini ngomong punyamu apa buktinya? Ini saya punya surat-surat bawa pergi Cungko, saya katakan bahwa surat ini surat EW dari zaman Belanda. Ini Anda tangani gubernur lah. Kira-kira pengadilan ngomong apa? Mana yang punya? Mana yang dapatkan tanah itu? Yang punya surat. Yang melindungi hak miliknya apanya? Surat itu. Makanya sampai sekarang mau perang, ayo perang. Kami suruh meninggalkan tanah desa. Ini tanah kami. Bertahun-tahun, ribu-ribu tahun kami menempati. Kamu menempati tidak bayar sama saya itu sudah karena baik saya. Apa tandanya kamu punya tanah ini? Nih. Genesis. Dan dunia mana yang tidak akan menyetujui bahwa ini perjanjian dengan Abraham? Coba renungkan peristiwa. Kita ini anak perjanjian, kita ini anak-anak Abraham. Saudara ngajari anak sekolah minggu berkata, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Terus, bu anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Tangan kanan, terus tangan kiri, kaki kanan. Ngerti tuh nyanyian apa? Penyiksaan. Terus tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, terus kaki kiri geblak tuh anaknya Suraya. Betul dong Suraya. Tapi sesungguhnya nyanyian itu bagusnya. Kenapa hanya jadi anak Abraham terus memuji Tuhan? Dengan jadi anaknya Abraham, Anda masuk dalam perjanjian ini. Anda bukan orang yang tidak punya perlindungan, saudara. Saya dan saudara hidup bukan orang hidup tanpa naungan. Yang menaungi kita sebuah covenant, sebuah perjanjian antara Allah dengan nenek moyang saya. Namanya Abraham, bukan Abram. Lanjut Pak. Ayat 9. Ya. Lagi firman Allah kepada Abraham. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Ya. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, itu loh. Itu pihak kedua.
Terus. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, antara aku dan kamu, serta keturunanmu. Lihat saya sebentar jemaat. Pihak satu Allah El Shaddai yang Maha Kuasa, pihak dua Abraham dengan semua keturunannya. Perjanjiannya Allah membuat segalanya luar biasa. Pihak kedua nuruto hidup sing genah di depan saya. Katanya yang pihak pertama. Terus Pak. Harus yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat bukan perintah agama waktu itu. Sunat itu meterai. Ya. Dan pada waktu seorang laki-laki dikerat kulit katanya keluar darah, itulah darah perjanjian. Sebab itu sekarang ini kita sudah tidak perlu lagi ngomong sunat, hak sunat. Kita ini sudah dimeteraikan dengan darah yang lebih hebat dari darah kulit katan. Itu darah Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan. Paulus paling kegi kepada jemaat Galatia perkara ngomong no ini. Ya, lanjut dikit lagi 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, meterainya bukan meterai 6.000 yang sekarang ini naik jadi 18.000. Meterainya darah. Ya, orang dunia tiru-tiru. Demo, tanda tangan pakai darah. Waduh, tekan di kan kok ngerti, gak nyolong teko gini. Betul? Ini tanda tangan darah. Perjanjian yang distempel dengan darah. Yang tidak akan pernah batal sampai selama-lamanya. Dan barang siapa yang tidak setia dalam perjanjian itu, dia akan kena pidana. Kalau Allah pasti setia. Bagaimana dengan kita pihak kedua? Saya harap Anda akan bangga dengan perjanjian itu. Oke? Lanjut. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Waduh. Terus? Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari. Nah, jadi sebenarnya yang diangkat menjadi anggota dalam perjanjian bukan anaknya Abraham saja. Semua orang yang masuk dalam keluarganya suruh tanda tangan gitu loh saudara. Suruh kasih meterai. Meterainya apa? Darah. Bukan keturunan secara perkawinan. Kalau keturunan secara perkawinan genetik cuma satu, siapa namanya? Ishak. Tapi perjanjian ini bukan ngomong turunan genetik. Siapapun juga orang di rumahmu yang lahir di dalam rumah atau engkau beli dia sudah dewasa, setelah dia masuk keluargamu, kalau mau masuk dalam perjanjian ini harus dimeteraikan dengan darah. Ya, saya tidak ulang lagi ya, kita sudah dimeteraikan dengan darah Kristus, dan dengan darah itulah saya dan Anda sekarang sudah masuk dalam perjanjian itu. Yang setuju katakan, yang percaya katakan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Sampai di situ perjanjian dengan Abram menjadi Abraham. Babak baru, 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Sebentar. Tentang istrimu Sarai. Sarai. Lihat. Sarai. Terus. Janganlah engkau menyebut
dia lagi Sarai. Dia tidak boleh lagi menjadi Sarai. Terus? Tetapi Sarah. Sarah. Sayang yang ngomong Sarah itu cuma Alkitab bahasa Indonesia. Terjemahan baru. Alkitab yang lain semuanya dibalik nama Sarah itu ada H di belakangnya. Sarah. Zaman saya kecil Alkitab saya pakai Sarah. Itu Inggris lihat. Tolong Pak, dibaca Pak. Ini yang ada di sini. Oh. And God said unto Abraham, Ya. As for Sarah thy wife, Ya. thou shalt not call her name Sarai. Not call her name Sarai. No Sarai. Terus. But Sarah. Ada huruf apa? Ada huruf apa saudara? H. Ya. Ada huruf H. Dan itulah namanya dia. Satu-satunya Alkitab yang saya temukan yang tidak ada H, cuma Alkitab Indonesia. Karena orang Indonesia belum sadar apa arti sebuah kata H. H itu penting. Sarah. Bedanya apa Pak? Sarai dengan Sarah. Sarai, itu dalam bahasa yang lain disebut Ina. Ina itu manusia. Inna lillahi wa inna lillahi inna solati inna itu manusia. Jadi Sarah ini perempuan yang manusiawi sekali. Pemikirannya sangat manusiawi. Gua ini sudah ndak mens, sudah ndak isa waing. Manusiawi ndak? Halo? Manusiawi enggak ini, saudara? Manusiawi. Makanya sekarang satu-satunya Sarah, supaya saya punya anak, kamu kawin lagi. Lah nanti lek kamu kawin lagi mbek orang lain, yo lek cocok mbek gua. Ini loh ada hambaku, sing cocok mbek gua. Lek lu kawin mbek DE, kita ini dah hoping sianghu. Anake DE yo anake gua. Manusiawi enggak ini, saudara? Tapi kadang-kadang Kristen ini ya melok-melok. Manusiawi itu kan wah, manusiawi. Kita itu enggak boleh lagi manusiawi. Kita ini mesti Tuhanwi. Hewi. Halo? Sarai. Kalau dalam nama arti Sarai itu raja. Ratu. Tapi Sarah artinya permaisuri. Saya tanya, usul, apa sih bedanya ratu dengan permaisuri? Kapan itu saya dengan istri mau pergi ke Vancouver kan naik Cathay Pacific, mesti lewat Hong Kong. Ada waktu transit semalam, istri saya ngomong gini, ayo pergi ke Madang Tusung. Lapo? Aku kepingin foto mbak patung lilin. Patung lilin sopo? Elizabeth. Iya. Di foto. Elizabeth itu ratu. Betul ya? Ratu. Saudara bayangkan, ratu dengan permaisuri bedanya opo? Itu beda tipis. Betul? Ratu bermahkota, permaisuri juga bermahkota. Ratu dihormati, permaisuri juga dihormati. Bedanya tipis. Ratu itu pegang tongkat pemerintahan. Permaisuri itu ikut suami. Jelas? Rocky sama. Mahkotane sama, cuan se'e yo iku.
Bedanya cuma nyekel tongkat ambek gak nyekel tongkat. Heran ya kadang-kadang ya. Wanita-wanita melo Tuhan 24 tahun. Tetap nyekel tongkat. Bojone iki di. Apalagi kalau tingkatnya ekonominya lebih tinggi, gaji lebih tinggi, turunan rodok ningrat. Kawan rabi mbak aku nggawa apa, gak apa-apa kok ketang-ketang kon oleh aku. Mana? Gaji lu piro? Gaji gua piro? Lah ndak ada gua yang apa? Ini wanita-wanita yang tetap jadi sarai. Ada I di belakangnya. Seberapapun gajinya, apapun yang namanya gelar pangkat yang dimiliki oleh seorang istri, istri itu bukan ratu, istri itu permaisuri. Yang setuju katakan, wah, selarang-larang haleluya. Koyo itu angin kan rasanya saudara ya. Betul ya? Tapi saya katakan kepada saudara, turunnya sang ratu jadi permaisuri hanya satu efek. Ya. Bukan stimulus, itu respon. Siapakah yang membuat si ratu turun dari permaisuri? Karena si gembel jadi raja. Nenek moyangnya raja-raja. Karena orang kampung dari Ram menjadi bapaknya orang dunia. Hanya karena Abram jadi Abraham, ratu itu langsung turun jadi permaisuri. Makanya kalau ada istri kurang ajar sama suami, itu sebetulnya karena suaminya ada ono hei-nya. Suami itu ada hei, nggak usah dikaplok, istri itu langsung tunduk. Dan bukan tunduk untuk dihinakan loh, duduk untuk disejajarkan. Kamu ini permaisuri. Dan kadang-kadang kemanapun raja dan ratu pergi, raja dan permaisuri pergi, penghormatan itu lebih sering diberikan kepada permaisuri. Kalau sudah raja dan permaisuri turun dari pesawat, ada karpet merah, lalu tamu. Ya, negara yang ditamoni itu bawa buket karangan bunga. Buketnya sopo? Aduh, buketnya sopo? Permaisuri. Bu Stefanus pernah ditanya orang di Solo, Bu, ibu itu pendeta apa penginjil? Ditanya Bu Stefanus. Saya ya kudu guyu ya setuju. Sampai hotel itu tak ciumi, tak sayang-sayang. Jawabannya terus yang kena. Saya ini pengintil. Pengintil? Jadi bukan pendeta, bukan penginjil, tapi pengintil. Itu ditanya sama, maksudnya apa toh Bu? Saya ini kan cuma ikut suami kemana suami pergi. Aku ini cuma mengikutinya, mendukungnya. Jadi dia yang khotbah, saya dukung, tak cepakno pakaiannya, saya ndak akan rame-rame, tak cepakno kopi ini, tak cepakno kone, cek ndak riwariwi, cek entuk firmane cepat. Kadang-kadang saya belajar, dia berlutut berdoa. Kadang-kadang kalau saya belajar, dia tanya dulu, mau perlu apa sebelum saya berlutut? Makanan, camilan, apa dicepakno, saya baca Alkitab, dia berlutut. Pengintil. Hasil pengintil lebih gede dari saya. Berapapun PK yang saya terima, tidak pernah masuk kantong saya. Melebuni nang tase DE. Loh betul nggak salah ya? Saya ngomong selamat jadi pengintil ya. Oh enak. Tapi namanya wanita itu paling angel, disuruh jadi pengintil. Maunya jadi pemimpin. Aduh. Ini orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Kalau covenant ini Anda ikuti, jemaat ini, saya yakin tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Amin. Ini, ya terus Pak. Sedikit lagi.
aku akan memberkatinya, Ya. dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu. Daripadanya, lewat dia, aku akan memberikan kepadamu Seorang anak laki-laki. seorang anak laki-laki yang namanya Ishak nanti ya. Terus? Bahkan aku akan memberkatinya, Ya, sehingga ia menjadi ibu dia bangsa-bangsa. itu akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa Ya. akan lahir daripadanya. Lah, apakah itu sesuatu kejadian yang sesungguhnya? Saya sorry harus berkata dengan jujur. Itu efek. Karena suami jadi bapaknya raja-raja, istrinya jadi ibunya raja-raja. Dan saya harap covenant ini, perjanjian ini, jangan berhenti sampai dengan hari ini. Lanjutkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ya, katakan kepada mereka, darah Yesus Kristus telah memeteraikan engkau menjadi anak-anak Abraham. Dan sejak itu, kita semua hidup dalam perlindungan Allah. Bukan Allah sembarang Allah, Allah yang maha kuasa. Mari kita berdiri sama-sama.